Halo semuanya, selamat pagi. Udah pada semangat belum nih mau belajar hari ini? Sebelumnya kenalin dulu, aku Putri sebagai pengajar hari ini. Nah, karena kalian udah pada semangat, kita langsung mulai aja yuk pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar IPA nih teman-teman. Ada sub materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, perkembangbiakan manusia. Yang kedua, perkembangbiakan hewan. Yang ketiga, perkembangbiakan tumbuhan. Langsung aja yuk kita mulai ke materi yang pertama, yaitu perkembangbiakan manusia. Sebelumnya kalian udah tahu belum sih berkembang biak itu apa? Jadi berkembang biak merupakan proses memperbanyak keturunan atau generasi baru. Nah, manusia berkembang biak secara generatif teman-teman dengan cara perkawinan sehingga terjadi pembuahan, di mana proses pembuahan merupakan proses bertemunya sel sperma jantan dengan sel kelamin betina. Nah, selain itu, pada tahap perkembangbiakan manusia, ada tahap yang akan kita lalui nih teman-teman. Nah, antara lain adalah masa pubertas. Pubertas adalah masa usia remaja yang terjadi ketika usia 16-20 tahun. Nah, ada suatu fakta nih teman-teman. Nah, pada umumnya wanita yang paling cepat mengalami pubertas, yakni kebanyakan berumur 13 atau 14 tahun. Jadi nggak kerasa ya kita akan segera mengalami masa pubertas. Nah, makanya teman-teman, sebelum mengalami masa pubertas, kita harus kenal dulu nih ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Langsung aja yuk kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama pada laki-laki dulu ya. Kalau pada laki-laki, ciri-cirinya adalah jakun membesar dan suara makin berat. Yang kedua, tumbuh rambut di daerah tertentu, yakni di atas dan di bawah bibir, ketiak, dan di bagian organ vital. Yang ketiga, dada bertambah bidang. Dan yang terakhir, alat kelamin sudah mulai memproduksi sel sperma pada testis. Kita lanjut ke ciri-ciri manusia pada masa pubertas oleh perempuan. Yang pertama, pinggul mulai melebar atau membesar, payudara mulai bertambah besar, suara semakin melengking, tumbuh rambut di daerah tertentu, dan alat kelamin sudah berfungsi nih, sudah mulai memproduksi sel telur pada ovarium. Nah, dicatat ya teman-teman ciri-ciri manusia pada masa pubertas ini. Selanjutnya, bagaimana sih Kak pertumbuhan dan perkembangan manusia? Jadi, pada awalnya manusia akan ada pada masa pembentukan janin. Lalu dilanjutkan dengan masa balita, yakni masa sejak bayi lahir sampai berumur 5 tahun. Kemudian masa anak-anak, pada masa manusia yang berumur sekitar 5-10 tahun. Lalu masa remaja, yakni manusia yang berumur 10-17 tahun, seperti kita ini loh teman-teman. Yang kelima, masa dewasa, yakni masa manusia yang berumur 17-20 tahun ke atas. Dan yang terakhir, masa tua atau yang biasa disebut dengan lansia, yakni masa manusia sekitar 50 tahun ke atas. Nah, kalau yang terakhir ini kayak kakek dan nenek kita nih. Nah, begitu aja nih materi perkembangbiakan manusia. Semoga kalian mengerti ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perkembangbiakan hewan. Nah, perkembangbiakan hewan terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Kalau perkembangbiakan generatif, yaitu bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina hingga terjadi pembuahan. Sedangkan kalau perkembangbiakan hewan secara vegetatif, yaitu secara aseksual. Artinya tidak ada pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Lalu apa aja sih Kak jenis-jenis perkembangbiakan generatif pada hewan? Yang pertama ada ovipar nih, artinya bertelur. Nah, ciri-ciri hewan bertelur apa aja sih Kak? Coba kita lihat gambar berikut ini ya. Ada angsa sama ada ayam nih. Coba sebutin dong ciri-cirinya. Nah, yang pertama, hewan petelur tidak memiliki daun telinga. Yang kedua, pembuahannya ada dua jenis, yaitu internal dan eksternal. Yang ketiga, tidak menyusui anaknya karena tidak memiliki kelenjar susu. Dan yang terakhir, embrio tumbuh di dalam telur melalui memberikan suhu panas terhadap telur.
Jadi mereka harus berada di suhu yang panas nih teman-teman. Lanjut, yang selanjutnya adalah vivipar, yaitu melahirkan. Ciri-ciri hewan vivipar apa aja ya teman-teman? Coba kita lihat dulu yuk gambar contoh hewan vivipar. Ada kucing nih. Gimana sih teman-teman ciri-ciri kucing? Ya, betul. Nah, ciri-ciri hewan vivipar ini adalah mempunyai daun telinga, kulit ditumbuhin bulu atau rambut, janin tumbuh di dalam rahim betina sehingga mengalami masa kehamilan, dan pembuahan terjadi secara internal. Hewan vivipar juga memiliki kelenjar susu loh. Nah, jenis yang terakhir adalah ovovivipar. Ya, betul, bertelur dan melahirkan. Artinya, telur yang sudah dibuahi akan tetap di dalam tubuh induk betina sampai menetas. Ketika telur siap dikeluarkan dari tubuh induknya, maka secara bersamaan telur akan menetas nih teman-teman. Contohnya apa aja sih kak? Nih, contohnya ada kadal, ada ikan hiu, dan ciri-cirinya sebagai berikut nih. Jadi calon bayinya akan tumbuh di dalam induk betina hewan, tapi makanannya berada di dalam telur, yaitu kuning telur. Yang kedua, induk hewan ovovivipar bertelur seperti hewan lainnya, tetapi ketika telur dikeluarkan dari dalam tubuh, maka telur akan menetas. Contoh lainnya ada platypus, ada ular boa, dan ada juga iguana. Lanjut, kita bahas jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Yang pertama ada membelah diri nih, contohnya ada amuba dan paramecium. Yang kedua ada bertunas, contohnya ubur-ubur. Yang ketiga ada fragmentasi, contohnya bintang laut. Selanjutnya perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, ada alat-alat perkembangbiakan generatif nih teman-teman. Ada benang sari, kepala putik, mahkota, kelopak bunga, dan tangkai bunga. Nah, kalau vegetatif alami itu apa aja sih? Ada umbi, ada rizoma, ada tunas adventif, dan yang terakhir ada spora. Nah, kalau vegetatif buatan ada merunduk, cangkok, stek, okulasi, dan mengeten. Nah, selesai materi kita hari ini. Kita lanjut latihan soal yuk teman-teman. Nah, soal yang pertama, masa perubahan fisik anak saat remaja disebut A. Dewasa, B. Kanak-kanak, C. Pubertas, D. Asmara. Pilih salah satu yang benar ya teman-teman. Soal kedua, manusia berkembang biak secara A. Beranak, B. Bertelur, C. Beranak dan bertelur, D. Bertunas. Soal yang ketiga, tanaman cocor bebek berkembang biak secara A. Setek, B. Tunas daun, C. Okulasi, D. Umbi lapis. Nah, ada soal isian juga nih, kalian bisa sambil catat ya. Yang nomor 4 adalah sebutkan 4 contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar. Yang kelima, sebutkan alat-alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, gampang banget kan teman-teman soalnya. Nah, materi hari ini udah selesai nih teman-teman. Jangan lupa soalnya dikerjain ya. Terima kasih semuanya, tetap semangat.